Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi pembahasan sisa tadi at-tawabi. Pembahasan at-tawabi. Kata-kata yang ikut sebelumnya dalam membaca harokatnya. Kita katakan ada berapa? Ada 4. Yang pertama, na'at. Antum sudah paham na'at? Dia sifat dari kata sebelumnya. Ciri-cirinya harus selalu sama. Ma'rifah, ma'rifah, nakiro, dhammah, fathah, kasroh. Na'at. Yang kedua apa? Al-atfu. Atof. Ciri-cirinya pakai huruf atof. Huruf atof ada 10. Di buku ada. Paham kan? Itu ciri-cirinya dia. Huruf atof itu ada berapa? 10. Di antaranya waw, fa, summa. Ya, kalau ada kata-kata ini, maka setelahnya itu ikut sebelumnya. Yang ketiga apa? At-taukid. Penguat. Namanya penguat selalu ikut apa? Yang dikuatkan. Ya namanya penguat. Paham kan? Dan penguat itu bentuknya 2. Ada pengulangan lafaz untuk menguatkan. Ja'a Zaidun. Paham kan? Na'am. La. Begitu. Dia ulang katanya. Maka kata yang kedua adalah apa? Penguat untuk yang pertama. Bahasa Arabnya taukid. Yang kedua itu ikut pertama selalu. Yang keempat, ini yang terakhir. Setelah itu kita akan baca buku. Yang keempat, ini yang terakhir adalah al-badal. Ini sama dengan sebelumnya. Namanya ini badal pengganti. Badal artinya apa? Pengganti. Namanya pengganti, maka selalu ikut yang dia gantikan sebelumnya. Kalau yang dia gantikan marfu, dia juga apa? Marfu. Kalau dia gantikan mansub. Majrur. Misalnya, Ja'a Ibrahim. Ja'a Ibrahim. Ya, Ibrahimu. Ja'a Ibrahimu. Sebagai apa itu Ibrahim? Kenapa dibaca dhammah? Maksud begitu. Sebagai apa? Fa'il. Langsung datang setelahnya Abu Abdillah. Abu Abdillah. Datang Ibrahim, yaitu Abu Abdillah. Siapa itu Ibrahim? Abu Abdillah. Siapa ini Abu Abdillah? Adalah Ibrahim. Maka ini namanya badal. Dari Ibrahim. Maka hukum ini badal sebagaimana ini hukumnya. Sekarang Ibrahim, marfu, mansub atau majrur? Marfu. Maka ini Abu Abdillah sebagai badal harus juga marfu. Lihat, Abu. Kata pertamanya ikut. Abu. Ini diropa dengan apa? Dengan apa? Wow. Kan dia asmaul. Bang, sama dengan antum bilang Ro'aitu Zaidan. Sebagai maf'ulun bih. Ro'aitu apa? Zaidan, maf'ulun bih. Ro'aitu Zaidan. Saya lihat Zaid. Akhok. Saya lihat Zaid, saudara kamu. Saya lihat Zaid, yaitu saudara kamu. Biasanya terjemahnya pakai yaitu. Saya lihat Zaid, yaitu saudara kamu. Ini saudara kamu ini apanya? Apanya Zaid? Badalnya. Siapa itu Zaid? Saudara kamu. Tujuan dari badal adalah untuk menerangkan sebelumnya. Paham gak ini? Di antara manfaatnya dari badal. Ini akhoka. Kenapa bisa mansub ini akhoka? Kenapa bisa mansub? Kan dia i'rabnya sebagai apa? Badal. Badal dari siapa? Zaid. Paham ini? Dan ciri-ciri dari badal itu kalau dihapus sebelumnya itu tetap bagus kalimatnya. Kalau dihapus sebelumnya tetap bagus kalimat. Lihat, kalau anak hapus ini Ibrahim. Abu Abdillah. Bagus kalimatnya? Tetap dipahami? Tetap. Roh itu akhoka. Tetap bagus? Itu ciri-ciri badal.
dia bisa dihapus sebelumnya yang dia gantikan. Makanya dibilang dalam pengertiannya nanti badal. Badal itu pengganti sebelumnya tanpa perantara. Maksudnya tanpa huruf atau tidak pakai apa-apa. Yang mana setelahnya itu adalah sebelumnya. Setelahnya itu adalah apa? Sebelumnya. Dan bentuk badal, kalau kita membahas lebih jauh tentang badal. Kalau orang menggantikan sesuatu dengan sesuatu. Kalau ada kata setelahnya menggantikan sebelumnya. Maka tidak lepas dari 4 keadaan. Kadang setelahnya itu menggantikan seluruh yang sebelumnya. Kadang ini bentuk pertama. Kadang kata yang kedua itulah yang pertama. Dia menggantikan apa? Semuanya. Ini yang disebut oleh ulama bahasa dengan badal al-kul. Badal seluruhnya. Menggantikan semuanya. Seperti tadi contoh. Ja'a Ibrahimu Abu Abdillah. Datang Ibrahim Abu Abdillah. Abu Abdillah ini siapa? Ibrahim. Ibrahim itu siapa? Jadi dia menggantikan semuanya. Paham? Namanya badal kul min kul. Badal kul min kul. Paham gak ini? Dia gantikan seluruhnya. Bisa juga yang kedua jenisnya. Ada badalul ba'd. Badalul ba'd. Ya. Badalul ba'du min kul. Min kul. Badal sebagian dari seluruhnya. Jadi dia tidak menggantikan semuanya. Tapi hanya sebagian. Contohnya misalnya. Anda contohkan. Akal tu. Ya. Akal tu al-khubza. Akal tul khubza. Nisfahu. Nisfahu. Saya makan roti setengahnya. Ini nisfahu badal dari khubz. Saya makan roti sama dengan Anda bilang akal tu nisfahu. Saya makan setengahnya. Anda paham ini? Sekarang ini nisfahu badal dari siapa? Khubz. Badal apa? Menggantikan semuanya atau sebagiannya? Sebagiannya. Karena saya bilang saya makan roti. Yaitu setengahnya. Berarti hanya apa? Sebagian. Paham ini? Jadi dia hanya menggantikan apa ini? Sebagiannya. Ini kalau kita melihat dari bentuk penggunaan badal. Adapun harokatnya secara nahwu, yang namanya badal pasti ikut sebelumnya. Lihat ini. Kubza maka nisfa. Itu secara nahwunya. Tapi secara penggunaan kadang menggantikan semuanya. Kadang menggantikan sebagiannya saja, tidak semuanya. Anda paham ini? Contohnya seperti ini. Saya makan roti. Seakan-akan seluruhnya kan. Ternyata nisfahu. Yaitu setengahnya saja. Anda paham ini? Ini bentuk keberapa itu? Kedua. Bisa juga bentuk dari badal. Ini hanya bentuknya saja. Kalau harokannya pasti. Bentuk ketiga dari badal. Bentuk ketiga dari badal. Kadang badal itu kadang bentuknya badal istimal. Kadang bentuknya badalnya itu apa? Istimal. Ya, bentuknya istimal. Hanya mencakup saja. Tidak semuanya, tidak juga sebagiannya. Tapi melingkupi dari sebelumnya. Paham ini? Contoh misalnya yang sering diucapkan. Nafa'ani Zaidun. Bermanfaat bagiku Zaid. Ilmuhu. Bermanfaat bagiku Zaid, yaitu ilmunya. Ini ilmuhu badal dari Zaid. Badal dari apa? Zaid. Makanya Zaidun marfu. Dia juga harus di marfu. Kalau itu tidak diragukan. Namanya badal pasti ikut yang dia gantikan. Tapi bentuknya badal apa namanya ini? Sekarang, apakah ilmu ini seluruh dari Zaid? Paham pertanyaannya? Apakah ilmu ini seluruh dari Zaid? Bukan, berarti gugur yang ini. Apakah ilmu ini sebagian dari Zaid? Bukan juga, karena kita tidak tahu ilmu itu di mananya Zaid. Kan begitu? Bukan juga. Jadi maksud di mana? Badal apa? Namanya istimal. Itu ilmu ada pada Zaid. Mencakup Zaid. Itu penggunaannya namanya. Jadi kadang badal seluruhnya, kadang badal sebagian, kadang juga hanya melingkup. Paham? Yang jelas ini adalah pengganti dari sebelumnya.
secara i'rab dia harus sama dengan sebelumnya. Secara i'rab harus sama dengan apa? Sebelumnya. Itu penggunaan. Kadang juga ada orang melakukan badal, menggunakan badal itu karena jenis yang keempat. Karena jenis yang keempat. Dan pastikan ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Ya, namanya badal al-gholat. Badal karena salah. Dia salah ucap sehingga dia langsung gantikan ucapannya. Atau karena lupa dia ucapkan sesuatu, tiba-tiba dia ingat, langsung dia gantikan. Atau karena memang ingin dia ganti. Ini namanya badal apa? Golat. Misalnya gini. Tadinya dia mau bilang saya makan roti. Dia bilang begitu. Saya makan roti. Dia mau bilang begitu. Tapi ternyata yang keluar dari mulutnya ikan. Maksudnya bukan keluar jangan sampai Syahrul bilang ada ikan loncat. Bukan. Yang terucap adalah makan ikan. Padahal dia mau bilang apa? Roti. Paham gak ini? Misalnya dia contohkan begini. Akal tuh. Ya. Akal tuh. Ya. Samakan. Sama kata. Saya makan ikan. Akal tuh sama kata. Saya makan ikan. Dia bilang begitu. Padahal dia mau bilang tadi saya makan apa? Roti. Jadi dia salah ucap. Langsung dia ganti. Khubzan. Khubzan. Roti. Akal tuh sama kata. Khubzan. Kenapa ini dia gantikan? Tadi dia mau bilang roti. Tapi yang keluar dari mulutnya apa? Ikan. Paham gak ini? Langsung setelah dia sadari dia salah. Langsung dia gantikan. Ini namanya pengganti. Pengganti ini harus sama harokatnya dengan apa? Yang dia gantikan. Walaupun karena salah ucap. Jadi harus sama. Nggak boleh dibilang akal tuh sama kata hubzun. Nggak boleh sama sekali. Kan ini sebagai apa? Sebagai apa? Badal. Sama dengan kita bilang ro'aitu Zaidan. Kita mau bilang ro'aitul farosa. Saya lihat kuda. Tapi mungkin karena baru belajar nahwu, selalu namanya Zaid disebut. Akhirnya yang terucap apa? Ro'aitu Zaidan. Langsung dia bilang apa? Al-farosa. Anda paham ini? Ro'aitu Zaidan al-farosa. Atau dia bilang gini, Ja'a Zaidun. Tapi sebenarnya dia mau ucapkan, datang kuda. Jadi sebenarnya dia mau ucap begini, Ja'al farosu. Tapi yang keluar dari mulutnya apa? Zaid. Dia bilang, Ja'a Zaidun al-farosu. Ya, kalau biasanya kita, al-farosu. Bilang begitu. Itu badal kenapa? Badal kenapa? Yang jelas, apapun badalnya. Mau sebagian, semuanya, atau mencakup, atau karena salah, harus ikut sebelumnya. Paham pembahasan badal? Itu yang paling pokok dalam nahwu. Cuman bentuk dari badal itu kadang semuanya, kadang sebagiannya, kadang cakup, mencakup, kadang karena salah. Anda paham ini? Jelas itu? Selesai, kita baca. Lihat bukunya. Babut tawabi. Bab tawabi. Pengikut dari sebelumnya. At-tawabi arba'atu anwa. Tawabi itu ada 4 jenis. Mau buku apapun dibahas pasti bilang 4 jenis. Yang pertama, an-na'tu. Na'at. Atau yang disebut juga dengan apa? Sifat. Apa itu na'at? An-na'tu wa tabi. Na'at itu pengikut. Lil man'ut, pengikut terhadap yang disifati. Ya namanya sifat, pengikut terhadap yang disifati. Dalam hal apa? Langsung di situ disebut. Fi raf'ihi, dalam hal rofa'nya. Artinya kalau sebelumnya rofa, dia juga ikut rofa. Wa nasbihi, dalam hal nasabnya. Artinya kalau sebelumnya nasab, dia juga apa? Nasab. Wa jarrihi, jarnya. Kalau sebelumnya dijar, dia juga ikut di jar. Wa ta'rifi, dalam hal ma'rifannya. Artinya kalau sebelumnya ma'rifat, dia juga harus ikut apa? Ma'rif. Wa tangkirihi, dan dalam hal nakironya. Maksudnya apa? Kalau sebelumnya nakiro, dia juga harus apa? Nakiro. Kapan tidak sama, maka masuk ke pembahasan lain. Anggaplah sebelumnya nakiro. Setelahnya ma'rifah. Maka mudhof nilai. Anggaplah sebelumnya ma'rifah. Setelahnya nakiro. Maka hal.
Jadi masuk di yang lain. Ini harus sama. Ma'rifah, nakiro. Paham gak ini Naat? Sisa contoh. Misal contoh. Ja'a Zaidun. Baca. Enggak, maksudnya Ja'a Zaidun. Baca naatnya. Al-akilu. Ra'aitu Zaidan. Marartu bi Zaidin. Ini contoh ma'rifah. Ropa, nasab, jer. Contoh nakiro. Ja'a rajulun. Ra'aitu rajulan. Marartu bi rajulin. Lihat. Ini nakiro. Dan ini semua mudzakkar. Muannas juga sama. Ja'at Aisyatu al-akila. Ra'aitu Aisyata. Marartu bi Aisyata. Lihat, muannas, ma'rifah. Ja'at imra'atun. Ra'aitu imra'atan. Marartu bi imra'atin. Selesai. Berikutnya, yang kedua al-atf. Atop. Apa itu al-atop? Huwa tabi'ul ladzi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atf. Selesai masalah. Masya Allah. Dia adalah pengikut yang mengantarai antara dia dengan yang dia ikuti salah satu huruf atop. Dia diantarai oleh huruf apa? Huruf atop. Berarti perlu kita tahu apa saja itu huruf atop. Supaya antum tahu ini pengikut. Wa huruful atfi asyara. Huruf atop itu ada 10. Ini semuanya ini dihafal. Supaya antum nanti tahu yang setelahnya itu pasti ikut apa? Sebelumnya. Siapa saja? Pertama al-waw. Waw. Yang kedua al-fa. Fa. Yang ketiga thumma. Yang keempat au. Misalnya ja'a zaidun au amr. Antum baca apa? Ja'a zaidun au amr. Nah, amrun. Pastikan. Sama juga. Di antara huruf atop adalah am. Berikutnya adalah imma. Sama. Yang berikutnya adalah bal. Yang berikutnya adalah la. Yang berikutnya adalah lakin. Yang terakhir adalah hatta. Paham gak ini? Yang terakhir adalah apa? Hatta. Berapa itu semuanya? Berapa semuanya? Lihat contoh. Misal. Ja'a zaidun wayu. Baca. Wayu sufu papi. Ja'a zaidun wayu. Ra'aitu zaidan fabak. Marartu bi zaidin thumma kha. Zaidun lam yakum bal yak. Ini keunggulannya dia. Dia berlaku juga pada fi'il. Ini atop berlaku pada isim dan apa? Fi'il. Lihat. Yakum. Dijazam kan? Dengan tanda apa? Sukun. Maka setelahnya juga harus sama. Bal yakud. Lihat. Sukun juga. Tahu nggak ini? Kenapa bisa sukun? Apa jawabannya antum? Karena ini ada huruf apa? Atop. Mana huruf atopnya? Bal. Paham nggak ini? Padahal tidak ada huruf penjazam. Setelah bal tidak ada penjazam. Iya kan? Tapi dia ikut sebelumnya. Karena ada huruf atop. Jelas? Selesai. Yang ketiga. At-taukid. Yang ketiga at-taukid. Apa taukid tadi? Penguat. Apa artinya taukid? Taukid huwa tabi. Taukid juga adalah pengikut. Sama. Jadi ini 4 semuanya pengikut. Lil muakkad. Pengikut terhadap yang dikuatkan. Fi raf'ihi dalam hal rofaknya. Wa nasbihi dalam hal nasabnya. Wa khobdihi dalam hal jarnya. Wa ta'rifihi dalam hal ma'rifahnya. Semua dia ikut. Ya dalam hal ma'rifahnya. Wa huwa ala qismain. Dia terbagi 2. Ada at-taukid lafzi, ini gampang. Taukid lafzi maksudnya apa? Wahwa dan dia adalah bi'adatil lafzi bi'ainihi au bimuradifihi. Yaitu dengan mengulang lafaz itu sendiri atau dengan sinonimnya. Jadi cukup dengan mengulang lafaznya atau apa? Sinonimnya. Apa artinya sinonim? Sama makna beda lafaz. Contoh, ja'a zaidun. Mana taukid? Yang keberapa? Ja'a hadara zaidun. Mana taukid? Zaidun cuma 1. Hadara. Itu semakna dengan siapa? Ja'a sama hadara itu sama. Ini dikuatkan namanya dengan sinonimnya. Naam. Mana taukid? Ya? Yang keberapa? Lala. Yang keberapa? Hah?
Terserah mau ingat ulang 10 juga. Pokoknya 10 itu sisanya penguat. Paham gak ini? Ini namanya taukid secara apa? Lafaz. Sekarang secara ma'nawi. At-taukid yang kedua adalah at-taukid al-ma'nawi. Taukid secara makna. Kalau ini wahuwa bi al-fadid maksusoh. Dia dengan lafaz-lafaz yang khusus. Ma'lumah sudah dimaklumi indan nuhah. Di sisi ulama nahwu. Tuhfat dihafal. Wala yuqasu alaiha goiruha. Tidak boleh dikiaskan selainnya padanya. Jadi ini harus antum hafal lafaz-lafaznya. Sedikit saja. Yaitu lafaz an-nafs. Wahi an-nafs. Wal ain. Wakul. Wa ajma'. Ini lafaz-lafaznya. Paham ini? Contoh. Ja'a Yusufu nafsuhu. Jadi nafsuhu ini sebagai apa? Penguat. Taukid. Ra'aitu Yusufa ainahu. Itu ainahu sebagai apa? Taukid. Marartu bil qaumi. Antum baca apa? Kullahum, kulluhum, kullihim. Kenapa? Karena kullihim taukid dari siapa? Penguatnya siapa? Qaum. Qaum itu di kasro atau di rofa atau di nasab? Di kasro. Jadi ikut. Ishtaraitul hadiqota. Masuk. Baca ajma'aha. Kalau seandainya al-hadiqatu? Ajma'uha. Kalau seandainya al-hadiqati? Pokoknya ikut. Sebelumnya. Paham? Paham ini? Selesai. Yang terakhir, al-badal pengganti. Terakhir, atau enggak usah ini? Iya. Al-badal, badal. Huwa tabi'ul maksudu bil hukum. Dia adalah pengikut yang dimaksudkan dengan hukum. Bila wasito, tanpa perantara. Kata tanpa perantara ini supaya mengeluarkan atof. Karena atof itu pakai apa? Pakai perantara. Apa perantaranya atof? Huruf atof. Kalau dia ini tidak ada perantaranya. Iya. Bainahu wa baina matbu'ihi. Antaranya dan antara yang dia ikuti. Tanpa perantara. Langsung ikut setelahnya. Misal, contoh. Ja'a Zaidun abuka. Mana badal? Mana badal? Abuka. Biasa diterjemahkan, ingat, yaitu. Datang Zaid, yaitu bapakmu. Ro'aitu Zaidan abaka. Lihat, nasab ya. Marartu bi Zaidin abika. Beda. Pertama abuka, kedua abaka, ketiga abika. Kenapa itu? Karena asmaul khamsah marfu dengan tanda, mansub dengan tanda, majrur dengan tanda. Mantap. Berarti antum masih ingat tabelnya. Sekarang tinggal terakhir anwaul badal, jenis badal. Maksudnya ini bentuk-bentuk penggantian dalam kalimat. Pertama ada namanya badal kul minal kul. Badal seluruh dari apa? Dari seluruh. Artinya dia menggantikan apa? Seluruhnya. Yang kedua itulah yang pertama itu maksudnya. Paham ya? Contoh, ja'a Zaidun abu. Siapa abu? Zaid. Siapa Zaid? Satu orang gitu. Cuman dia datangkan penjelasannya. Yang kedua badal ba'd minal kul. Badal sebagian dari seluruh. Contoh hafidul Quran. Antum bilang ini, saya hafal Quran. Seakan-akan seberapa itu? Seluruhnya. Berapa puluh juz? 30 juz. Kan begitu? Ternyata selanya nisfahu, setengahnya. Terjemahannya, saya hafal Quran. Yaitu setengahnya. Anu paham ini? Jadi nisfahu, ini sebagai apa? Badal dari mana? Al-Qur'ana. Kalau saya baca Al-Qur'anu, antum baca apa? Nisfuhu. Hu-nya bukan hu-nya. Hu itu hanya domir. Kata lain lagi. Nisfuhu. Kalau saya baca Qur'ani, nisfihi. Itu domir. Supaya antum tidak salah lagi nanti orang ketawain. Iya, nanti ditanya. Belajar di mana itu? Di rumah bahasa Arab. Iya, jelek lagi. Gara-gara huruf H. Jadi itu hu. Ya, kan ada hu, ada ha. Kalau ha, pasti ha. Mau sebelumnya dhamma, fathah, kasroh. Selalu baca ha. Paham ya? Yang masalah ini nih, hu ini. Hu ini tergantung huruf atau harokat sebelumnya.
Ya. Ini bacanya. Cuman bisa hu atau hi. Kalau sebelumnya fathah atau dhammah atau sebelumnya ada huruf waw atau alif, ini 4. Maka dia dibaca dhammah. Perhatikan baik-baik itu. Paham? Maka dia dibaca apa? Dhammah. Misalnya saya contohkan ini ya, kitabu. Antum baca apa? Kitabu. Hu. Kitab. Hu juga. Paham gak ini? Kalau sebelumnya ada alif. Sebelumnya ada alif. Misalnya anak bilang gulama. Antum baca apa? Gulama. Hu. Kan alif. Kalau demikian pula kalau ada waw. Antum misalnya katibu. Ada waw. Dibaca apa? Hu. Selesai. Jangan salah. Jadi kalau sebelumnya dhammah, fathah, alif, waw, dhammah, sikat habis. Jangan ragu. Paham ini? Kalau sebelumnya ada kasro atau ya, maka kasro. Paham ini? Misalnya kitabi. Antum baca apa? Kitabi. Apa jadinya? Apa? Hi. Paham gak ini? Demikian pula kalau sebelumnya ada ya. Misalnya alai. Baca apa? Alai. Alau. Hu. Alai. Ala. Hah? Itu gampang. Itu tambahan, jangan sampai karena berapa kali saya dengar tadi salah baca. Paham kan? Itu dia. Dia ini kan mabni. Kan domin ini mabni. Mabninya bisa doma, bisa apa? Itu tambahan karena waktu isya masih lama sampai subuh. Iya, jelas ini. Jadi sekarang lihat, ini yang kedua. Yang ketiga, ada namanya badalul istimal. Badal cakupan, tidak seluruh, tidak sebagian, tapi apa? Mencakup. Misal contoh, nafa'ani Zaidun ilmu hu. Kalau Zaidan ilma jangan dulu, hu langsung hu. Ilmu juga dulu, langsung hu. Kalau Zaidun ilmu Zaidan. Ilmahu Zaidin. Oh, kan tadi ilmahi. Iya kan? Iya, saya dengar. Iya, jelas ini. Jadi ini namanya badal, tergantung sebelumnya. Terakhir ada nama yang keempat, badalul golat. Badal karena salah. Misal contoh, ra'aitu Zaidan al-farosa. Saya lihat Zaid kuda. Paham ini? Saya lihat Zaid kuda. Paham ini? Saya lihat Dimas Syahrul. Tadi saya mau bilang lihat Syahrul, tapi yang keluar dari mulut saya adalah siapa? Namanya Dimas. Jelas susah ganti tiba-tiba. Antum paham ini? Ini yang terakhir. Selesai. Kita baca penutupnya. Penutup kunci ilmu nahwu. Supaya sempurna tak? Supaya selesai. Selesai betulan ini. Ya. Ini adalah akhir yang kita ingin ketahui dalam ringkasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat padanya untuk Islam dan kaum muslimin hingga hari kiamat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Alhamdulillah.